Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberi tips-tips untuk merawat sebuah grinder N500 Auto ya. Jadi ini di depan saya mau kasih tahu kelemahan dan kelebihan dari sebuah grinder N500 Auto ini. Ya. Ini grindernya, jadi saya mau kasih tahu apa aja yang perlu kalian waspadai supaya grinder ini tetap awet ya di tempat kalian. Ya, semoga channel ini saya buat bermanfaat bagi kalian. Jadi tepat di depan saya ini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah grinder N500 Automatic ya. Banyak tipe ya. Di pasaran ada brand Latina dan sebagainya, pokoknya mirip-mirip dengan tipe kode tipe 021 itu semua sama ya. Dari mau brand manapun itu semua sama. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan ya menurut saya ini kan karena grinder ini kan volumetric. Jadi kalau bisa ini colokan jangan digabung-gabung dengan misalkan dalam satu line ini mesin kopi sama grinder aja, jangan dicampur misalkan blender dan lain-lain karena itu bisa dapat mempengaruhi arus listrik yang diambil oleh suatu mesin ya. Jadi juga yang kedua ingin saya bilang, nah jika kalian ingin kalibrasi nih, kalian ingin membersihkan burnya ya, jadi ini harus dibuka, kan ini dipencet ya, jadi kita buka. Nah, ini tadi udah saya buka ya. Kalau mau buka ini harus dipencet, habis itu kita putar ke kanan ya, searah room jam. Nah, hasilnya nanti setelah buka tuh seperti ini. Ya, jika kalian ingin membersihkannya, ini kalian bersihkan dengan sikat ya. Dan juga ini disikat. Dan juga ketika kalian udah bersihkan nih, ini yang sering banget terjadi, saya dengar dari keluhan-keluhan dari teman-teman sekalian yang memakai grinder ini. Ini setelah jika kalian sudah bersihkan, kalau bisa kalian gunakan mop, minyak atau apapun itu yang food grade ya, kalian olesi di bagian dart ini dan juga dart yang ada di bodi mesin ini. Tujuannya apa? Ketika kita masukkan lagi itu tidak ada seret sama sekali. Kadang ketika kita buka mau masang lagi itu kadang susah seret dia gitu loh. Jadi kadang yang saya dengar keluhannya kok setelah dibuka itu settingannya itu nggak bisa halus lagi, ada yang kasar. Nah, itu karena dartnya itu belum sampai ke ujung gitu loh. Jadi mungkin kalau yang pengalaman yang saya dapat, kalau nggak dikasih minyak kadang, karena mungkin ya pemakaian udah agak lama ya, dia itu berhenti dartnya itu seolah-olah udah mentok, sebenarnya belum mentok ya. Jadi dia berhentinya itu belum di ujung. Makanya kenapa grind size kalian itu nggak bisa halus-halus gitu loh. Jadi dia karena dartnya itu belum maksimal ya. Jadi cara pasangnya juga ini keluhan yang kedua ya. Yang pertama tadi ya, karena ada yang bilang setelah saya buka kok jadi grinder saya bermasalah, nggak bisa halus-halus. Itu karena dart kalian belum maksimal sampai mentok ke bawah. Keluhan kedua, nah ini yang paling sering banget terjadi nih. Kalau kalian mau masukin ke dart ini, itu nggak bisa ngasal. Gue kunci berarti kan tadi buka kan ke arah kanan. Ya kan, kalau kita masukin tuh berarti otomatis mau masukin ke dalam lagi tuh ke arah kiri. Itu ada triknya ya. Jadi triknya itu di sini nih. Ini aku cek sendiri karena banyak banget keluhan aku dengar tuh nyangkut. Setelah nyangkut, kalian mau buka tuh misalkan udah nyangkut nih. Kita mau buka ke arah kanan, mau lepasin lagi itu udah nggak bisa karena dartnya tuh udah kemakan. Ujung-ujungnya bubut. Dan juga kedua, dol ya, dart ini jadi kalian harus ganti 2 set ini lumayan juga sih harganya ya, karena kalau udah dol itu kan kita paksa ini udah dol, ujung-ujungnya kita nggak bisa grind untuk halus lagi, jadinya lah dia digrinderkan sekasar terus, jadinya ya manual brew juga, sayang, padahal grinder ini kan grinder espresso ya kan. Jadi cara pasangnya tuh seperti ini ya, kita cari di perantara angka 8, 9, 10 ya. Jadi kalau kita mau masukin ke mesinnya itu harus dipencet baru putar ke kiri ya. Ini saya kasih lihat triknya. Nah, jadi triknya tuh seperti ini. Semoga jelas ya di tempat kalian. Ini 8, 9, 10, pokoknya perantara 8, 9, 10. Ini sambil ditekan, ini diputar ya. Diputar, pokoknya antara 8, 9, 10 ya. Kalian ingat ya. Karena sayang banget tuh kalau kalian langsung masukin itu dart pasti kemakan, dan setelah kemakan mau buka lagi nggak bisa. Ketika kita buka kan biasa ada unsur paksa ya kan ya. Nah setelah paksa itu dartnya udah hancur, jadi kalian nggak bisa halus lagi, sayang gitu loh.
Jadi saya kasih tahu itu perancara 8910 patokannya ke arah pentil yang hitam ini ya. Ini ditekan, ya ini udah mentok nih. Yap, oke. Ini udah mentok. Nah, kalau mentok yang benar itu, dia biasanya pasti di angka 0 ya. Bisa nggak sampai 0 juga nggak masalah. Pokoknya ini udah bener-bener udah nggak bisa. Dan juga patokannya ini. Kalian kalau bisa lihat dartnya di sini tuh udah habis. Nah, seperti yang kalian lihat, ini udah nggak ada space lagi. Kecuali kalian lihat space-nya tuh banyak. Ini space-nya udah nggak ada. Kalau kalian lihat itu patokan bisa di sana. Nah, itu ya, saya udah kasih dua keluhan yang sering banget terjadi ya. Itu tadi kedua. Yang ketiga, ya kalau bisa untuk grinder seperti ini itu kalian jangan pernah misalkan kalian udah giling nih, rasanya kok ini kurang halus ya, misalkan gitu kan. Terus kalian tuh giling lagi, masukkanlah tuh bubuk yang sudah digiling tadi, digiling lagi ulang. Itu nggak boleh ya, itu saya kasih saran jangan. Karena kenapa? Itu setelah kalian taruh bubuk yang kalian grind tadi, itu menyebabkan lengket gitu loh. Jadi nanti selain lengket, itu nanti dia mampet tuh di lubang di sini. Jadi kalau kalian buka ini, dibuka bagian depan ini, dia itu ada lubang untuk keluarin bubuk kopinya. Jadi kalau kalian taruh sering-sering lah, ya berkali-kali, itu lubang itu nanti tertutup. Jadi ada keluhan juga, itu mampet gitu loh. Karena ya bubuknya tuh banyak di dalam gitu loh. Ya itu keluhan yang ketiga yang paling sering saya dapat juga. Terus yang keempat ya ingin saya bilang juga, untuk grinder seperti ini jangan dipakai itu non-stop ya. Maksudnya non-stop itu kalian gunakan untuk produksi. Jadi komersilnya kayak misalkan orang jual bubuk kopi lah, yang saya dapat juga dia giling tuh langsung 1 jam non-stop, pokoknya nggak ada berhenti deh. Nah itu fatal juga karena grinder kayak begini tuh nggak bisa digempur langsung untuk produksi. Ya ujung-ujungnya yang rusak ya dinamonya. Ya dinamonya juga cukup mahal. Ya, ini aku pengen kasih tahu juga nih, ini dinamonya kenapa mahal ya harganya. Karena lumayan harganya bisa sampai 6-7 ribu. Jadi dia itu bukan dinamo sembarang dinamo. Ini saya mau kasih lah contohnya. Tuh dinamonya tuh seperti ini. Ya, bukan dinamo yang ulik-ulik yang biasa yang ada kelihatan tembaga-tembaganya. Ini dinamonya, satu dinamo aja udah berat banget. Ini mungkin ya dinamonya ini hampir 3 kilo. Ini dinamonya nih. Ini satu dinamo. Makanya dia yang kenapa mahal tuh ini dinamo. Dia model dinamo itu dinamo tabung. Bukan dinamo yang mungkin kalian dilihat di pasaran kayak yang mesin bor dan sebagainya. Ini yang menyebabkan ini kalau rusak pertama harga agak mahal. Yang kedua, untuk bongkar suatu grinder ini ya susah-susah gampang, nggak mudah juga karena butuh kesabaran. Mau bukanya harus dibongkar total, mau bongkar bawah, semua mau dibuka, ada ini pretelin, ini juga mau dipretelin semua. Ya lumayan, untuk mengantisipasinya kalian jangan grinder non-stop gitu loh. Listrik juga pastikan kalian stabil ya, karena ini kan volumetric, kalian harus perhatikan itu. Kalau kalian memang untuk niatnya untuk produksi, bukannya nggak boleh, kalian harus ada jeda. Kalau mau yang bisa produksi langsung belilah yang komersil, yang gede ya, seperti ini ya. Dan juga wattnya juga lebih makan watt ya, ini sekitar 1000-an ya kan. Nah, yang sering rusak, ya ini biasa dia tombol ini ya, disebabkan 2 sebab. Pertama, ya mungkin ada defect pabrik. Kedua, karena mungkin listrik nggak stabil, ya itu bisa jadi kedua ya. Itu aja, itu yang paling sering rusak pertama. Yang seperti saya bilang, pertama dinamo, ya itu kalau kalian pakainya nggak bener. Yang kedua, biasanya tombol, Yang ketiga biasanya paling ini nih yang tadi saya bilang, ini nyangkut nih. Itu aja nih. Ini harus diantisipasi. Kalau kalian bisa mengantisipasi itu nggak mungkin rusak. Dinamo ini juga nggak mungkin sama sekali nggak mungkin kebakar kalau kalian pakai nggak berlebihan. Ya, itu aja. Sama satu lagi. Ada PCB. Jadi kadang mungkin bagi pengguna ini mungkin kalian pernah ngerasain deh. Pas kita nyalakan on off itu tombol nyala, tapi displaynya mati. Itu biasanya rusaknya tuh bukan di tombolnya, melainkan rusak di PCB boardnya. PCB boardnya tuh seperti ini. Oh ya, saya kasih lihat tombolnya dulu. Ini untuk tombolnya tuh seperti ini. Ya, jadi ini gimana cara pasangnya? Kalian harus pletekin dulu, ini kan ada stiker ya. Kalian pletekin dulu
stikernya. Di sini ada 2 baut di belakang stiker ini. Nah, kalian buka. Ini tinggal plug and play sih, gampang. Tinggal lepasin soketnya, langsung pasang. Kecuali soket kalian kebakar, itu agak repot. Harus buka di bagian bawahnya. Ya. Nah, ingin saya bilang juga, kalian jika ingin membeli PCB board ini, ya misalkan grinder dalam keadaan mati nih. Keadaan mati, dia cuma nyala di on off doang, ya kan? Itu bisa 2 kemungkinan sebenarnya. Pertama, kalian cek dulu, cium dulu di bagian sini ya, atau di bagian bawah mesin ada bau gosong nggak? Kalau ada bau gosong, berarti itu kemungkinan dinamo udah pasti rusak. Ya, gejala ini udah pasti rusak yang ini. Kalau kalian cium bagian bawah mesin, dinamonya nggak ada bau gosong, ini nyala, ya, ini nyala, on off-nya nyala. Berarti yang rusak tuh PCB board-nya. Nah, ini PCB board-nya seperti ini. Dan juga ingin saya bilang juga, PCB board ini ada 2 macam ya. Jadi, untuk grinder keluaran N500 Auto atau LD21 ataupun Latina dan brand sebagainya, ini ada 2 versi. Kalian harus perhatikan, PCB board-nya tuh yang model gimana. Ini yang generasi pertama itu modelnya tuh seperti ini. Yang generasi kedua, dia lebih gede daripada ini. Ya, jadi kadang kemarin ada temen beli PCB board-nya. Dia beli yang dia ternyata untuk dia punya itu pakai yang generasi pertama, sedangkan yang generasi kedua itu lebih gede kan. Nah, dia pakai di yang 2 itu pakai yang ke-1. Dia malah nggak dapat ya. Nggak tahu ya apa salah pasang atau apa, saya juga nggak tahu ya, karena dia bilang kok nggak nyala, udah ganti PCB board juga nggak nyala. Nah, makanya itu harus dicek dulu PCB boardnya, tanya dulu modelnya seperti apa. Dan juga kadang orang sangka, wah ini mati berarti rusaknya udah pasti PCB board, belum tentu ya. Jadi kalian harus cek dulu dinamonya, harus pakai test pen atau apa, cek arusnya ada atau enggak. Nah, kalau melainkan, dan juga bisa diketahui dari baunya. Kalau baunya masih ada bau gosong, berarti udah pasti dinamo rusak. Kalau dinamo nggak bau gosong, udah pasti ini rusak ya. Ini motherboardnya ya. Jadi itu aja. Biasa kalau ada konslet listrik atau apa, dia rusak pasti PCB boardnya ya. Jadi di sini juga ada screen-nya sih. Kalau kalian perhatiin, screen-nya di belakang ini. Kalau tiba-tiba ada PCB board yang rusak atau listrik yang nggak bener, ini biasa tombol ini, fuse-nya itu yang merah ini, kalau kalian perhatikan, dia maju ke depan agak tinggi. Itu berarti ada tanda-tanda sesuatu yang error ya. Biasanya ini, kalau nggak dinamo. Itu aja sih yang perlu saya kasih tahu. Ya, jadi saya review ulang. Pertama, keluhannya ya, yang sering terjadi. Pertama adalah dart ya, ini ya, dart ya. Jika kalian pasang, itunya harus sesuai dengan angka yang saya bilang 8910 ya, patokannya pentil hitam. Yang kedua ya adalah tombol, itu kan harus perhatikan. 3 adalah dinamo ya, kalau kalian pakai berlebihan, dan ini PCB board. Paling itu aja sih part-part yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi untuk merawat sebuah grinder nggak ada part-part lain lagi yang perlu kalian perhatikan ya. Yang paling rawan ya itu aja ya. Jadi semoga bermanfaat yang saya berikan info ini ya. Kalau kalian berkenan, bisa kalian share bagi pengguna-pengguna ini supaya kita lebih pengetahuan kita bisa nambah. Jadi supaya merawat grinder ini lebih lama lagi umurnya ya kan. Jadi kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak perlu terjadi tuh ya, seperti ini kan sayang keluar uang lagi ya. Kalau bisa pakai lama kenapa enggak ya kan. Jadi begitu aja. Sama ini ya, saya mau bilang terakhir, kalau bisa kalian kalau pakainya banyak, ini boleh di cleaning lah, karena jika pun kalian gilingnya banyak, lama-kelamaan ini pasti dalamnya pasti ada mampet sih. Karena bubuk kopi kan kita nggak tahu, karena halus kan pasti lama-lama nyangkut dikit, lama-lama banyak, habis itu lubangnya ketutup, itu juga bisa jadi. Jadi kalau kalian bisa, kalian bersihkan, dan jangan lupa olesin dartnya tuh minyak yang food grade ya. Jadi itu aja, semoga membantu ilmu yang saya berikan ini. Terima kasih.